Di dunia hancur karena perang, hiduplah seorang pemuda bernama Ikta Solor. Di mata banyak orang, ia hanyalah seorang pecundang santai dan kebiasaan melamun. Namun, di balik sifatnya yang acuh, tersembunyi kecerdasan jalanan yang tajam yaitu mampu menipu bahkan musuh paling berbahaya. Kecerdikan Ikta dalam strategi hanya dikalahkan oleh kebenciannya terhadap konflik. Ia lebih suka merancang rencana dari balik layar ketimbang terjun langsung ke medan perang. Suatu hari, Ikta memutuskan untuk menemani sahabat lamanya, Yatrisuno Iksem, menuju sebuah pulau untuk mengikuti ujian perwira tinggi. Berbeda dengan Ikta, Yori adalah gadis pemberani, dan selalu siap bertarung di garis depan. Saat mereka menaiki kapal, keduanya bertemu kembali dengan teman lama yaitu Matthew Tetojirichi si pria gemuk yang ceroboh, Torwaremion, si penembak jitu tampan, dan Haroma Baker seorang tabib cerdas yang selalu sigap membantu. Sesuai kebiasaannya, Ikta langsung menggoda Hara, namun sang tabib hanya menanggapinya sebagai zona teman. Di perjalanan mereka sebuah badai besar menghantam lautan dan nyaris menenggelamkan kapal. Saat semua orang bergegas menurunkan sekoci, seorang gadis ceroboh jatuh ke laut. Tanpa berpikir panjang, Ikta melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, mereka semua terdampar di sebuah pulau asing bersama gadis yang tak sadarkan diri itu. Yori kemudian menyadari bahwa gadis tersebut ternyata adalah putri ketiga kerajaan. Begitu si putri terbangun, ia berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Ikta dan Torwai menjelajahi pulau. Mereka heran, bagaimana seorang putri bisa berada di kapal itu. Namun, Ikta yang malas ikut campur dalam urusan kerajaan hanya meminta Torwai fokus mencari makanan. Tak lama, mereka menemukan pasukan musuh yang berkemah di tepi pulau. Dari situ, mereka sadar bahwa telah mendarat di wilayah musuh. Mereka segera kembali dan memberitahu yang lain. Kini, mereka punya dua pilihan yaitu menyerah pada tentara Kaioken sebagai tawanan perang, atau mencoba menembus perbatasan untuk pulang ke kerajaan mereka. Matthew langsung berniat menyerah. Namun Yori memperingatkan bahwa musuh bisa saja memanfaatkan mereka sebagai pion diplomatik. Sang putri juga menolak jadi tawanan dan bersikeras menembus perbatasan. Ikta yang lelah menghadapi sikap keras kepala itu ia pun menyuruh sang putri diam dan kembali ke dapur. Ucapan kasar itu membuat Yori langsung mendorong Ikta untuk meminta maaf. Ikta pun meninggalkan gua dengan kesal. Yori kemudian menenangkannya, dan berkata bahwa sang putri masih terlalu muda untuk bersikap dewasa, jadi mereka seharusnya tidak bersikap terlalu keras. Malam itu, setelah makan malam, semua sibuk dengan tugas masing-masing. Putri itu membantu Ikta memasang hammock. Namun ketika ia berbaring, ia melihat pesawat pengintai Kaioken terbang di atas pulau. Ikta dengan sigap mengangkatnya dan bersembunyi di balik pohon. Setelah memastikan keadaan aman, mereka kembali berkumpul di gua dan tertidur. Tengah malam, sang putri hilang. Semua orang panik berlari mencarinya, hanya untuk mengetahui apakah ia telah ditangkap pasukan musuh. Ikta lalu menyusun rencana. Ia berpura-pura menjadi pembelot dari kerajaannya, meminta suaka ke Republik Kaioken. Prajurit-prajurit itu percaya dan memintanya menunjukkan gua tempat mereka bersembunyi. Yang tentu saja, kalau ini hanyalah jebakan. Ikta memberi tanda, dan kelompoknya berhasil menghabisi semua musuh, menyisakan satu prajurit yang sekarat. Mereka berjanji akan menyelamatkannya jika ia mau memberikan informasi. Dari sanalah mereka mengetahui detail tentang patroli dan strategi musuh. Namun, sebelum sempat diobati, prajurit itu meninggal. Dalam perjalanan kembali, sang putri merasa bersalah dan ingin mengakhiri hidupnya karena kehancuran yang ditimbulkannya. Ikta menenangkannya, meski di dalam hati ia tetap menyalahkan dirinya sendiri atas semua tragedi yang terjadi. Keesokan harinya, Ikta berhasil merebut sebuah balon udara militer dari patroli musuh. Ia merencanakan pelarian dengan menyamar sebagai tentara Kaioken. Mereka bahkan berhasil memperdaya komandan militer musuh dengan tipu daya yang cerdik. Beberapa hari kemudian, rombongan itu kembali ke kerajaan, di mana sang putri disambut hangat oleh rakyat dan keluarganya. Sebulan kemudian, kabar buruk datang. Wilayah timur kerajaan jatuh ke tangan musuh. Sang Jenderal Hafrean, yang pernah diperingatkan Ikta agar mundur dari perang sia-sia itu ternyata tewas di medan perang. Kejadian ini semakin meneguhkan keyakinan Ikta bahwa setiap pahlawan hanya akan mati karena terlalu banyak memikul beban. Keesokan harinya, mereka dipanggil menghadap kaisar, dan menjuluki mereka sebagai ksatria kerajaan karena telah menyelamatkan sang putri. Gelar itu membuat Ikta murka. Menurutnya, gelar ksatria hanyalah belenggu politik yang memaksa mereka mengikuti perintah kaisar. Sang putri, yang mulai menyadari hal itu,
mengakui bahwa gelar tersebut memang lebih ditujukan untuk penenang rakyat yang berduka atas kematian Jenderal Haafrean. Namun, di saat itulah, sang putri tiba-tiba mulai mengungkap rahasia masa lalu Iqta. Ia pun menceritakan bahwa ayah Iqta dulu adalah seorang jenderal besar yang mati di penjara karena membangkang perintah kaisar. Gurunya adalah seorang ilmuwan yang kini meminta permohonan ke Republik Kaioken. Dan saat ia mulai membicarakan tentang ibunya, Iqta langsung melompat ke arahnya dengan emosi yang tak terbendung. Iqta dengan marah memperingatkan sang putri agar jangan menyebut ibunya. Iqta juga mengancam jika sang putri berani maka ia akan mematahkan lehernya. Suasana pun menjadi tegang, hingga mereka bercanda sinis seakan-akan mereka bajak kapal sungguhan di kehidupan nyata untuk mencairkan suasana. Lalu setelah menerima lencana ksatria dari kekaisaran, Yori duduk di samping Iqta. Dengan nada murung, Iqta mengaku bahwa hari ini adalah hari terburuk dalam hidupnya, seperti dengan hari ketika ia kehilangan ibunya. Alasannya sederhana jika kini ia telah menjadi 3 hal yang paling ia benci yaitu menjadi prajurit, seorang bangsawan, dan pahlawan. Beberapa hari kemudian, mereka mendaftar di Akademi Perwira Tinggi Kekaisaran Cator. Di sana, perwira yang bertugas memperkenalkan mereka sebagai ksatria kekaisaran yang telah menyelamatkan sang putri dari kerajaan Kaioken. Ia juga mengumumkan bahwa Putri Camille, yang baru berusia 12 tahun, ikut bergabung dengan akademi. Para murid diminta untuk menjadikannya inspirasi dan belajar lebih giat. Di antara keramaian itu, Iqta justru terlihat paling tidak tertarik. Ia menguap lebar, nyaris jatuh tertidur sambil berdiri. Tak lama, latihan militer keras pun dimulai. Mereka dipaksa berlari mengelilingi lapangan demi memperkuat tubuh. Iqta jelas tak sanggup. Ia selalu finish terakhir, sambil mengutuk nasib buruk yang menjerumuskannya ke kamp pelatihan ini. Pelatih galak pun berulang kali memanggilnya bodoh, menyuruhnya berkemas dan pulang. Anehnya, bagi Iqta itu bukanlah ide yang buruk. Sore harinya, mereka berlima beristirahat di bawah pohon. Torway mengingatkan bahwa masih ada latihan panahan, latihan taktik, dan lari maraton. Suasana yang tenang seketika kacau. Belum sempat mereka mengeluh, sekelompok pembuli datang. Terlihat pemimpinnya bertubuh bulat, hampir seperti bola. Para pembuli melemparkan seekor kelabang raksasa ke dalam sup mereka, dengan alasan itu tambahan energi. Semua pun merasa jijik, kecuali Iqta. Dengan santai, ia mengambil batu, menghancurkan kepala kelabang itu, lalu menelannya bulat-bulat di depan mereka. Semua terdiam, melongo tak percaya. Setelah itu, Iqta dengan tenang memberitahu bahwa kalau mau makan kelabang, pastikan kepalanya dihancurkan dulu. Kalau tidak, racunnya bisa bikin kalian mati. Mereka merasa ngeri, para pembuli pun mundur. Yori menertawakan mereka, berkata bahwa orang-orang itu jelas tidak tahu kalau Iqta adalah orang terakhir di dunia yang takut serangga. Matthew, sambil mulut yang penuh makanan, bergumam bahwa cara terbaik menghadapi orang macam itu adalah dengan mengabaikannya. Kemudian Iqta dan Yori kompak menggoda dan mengatakan perkataan itu sangat cocok, apalagi dari mulut Matthew sendiri. Keesokan harinya, mereka mengikuti kelas taktik. Tentu saja, Iqta memilih tidur di bangku paling belakang. Di tengah pelajaran, Putri Camille menghampiri dan meminta izin duduk di sampingnya. Iqta, dengan gaya sarkasnya, menjawab bahwa meja dan kursi ini bukan milikku, jadi terserah kau. Saat si pengajar mulai mengajar, Camille malah menulis catatan kecil untuk Iqta. Ia bertanya apakah ia menikmati waktu di akademi. Iqta langsung membalas dengan jujur bahwa ia membencinya, karena di sini ia tidak bisa tidur nyenyak atau berkenalan dengan perempuan. Camille langsung terkejut, wajahnya memerah. Ia bertanya apakah perempuan selalu ada di pikirannya. Iqta menjawab santai kalau kau terlalu muda untuk membicarakan itu. Tiba-tiba, profesor memanggil Camille untuk melanjutkan bacaan. Namun ia kebingungan, tidak tahu halaman mana yang harus dibaca, karena sibuk mengobrol. Semua orang terkejut, Iqta pun menolongnya dengan menyebutkan nomor halaman yang tepat. Sang profesor kemudian menantang Iqta untuk menjelaskan mengapa pertempuran Aelia begitu penting dalam sejarah. Dengan lancar, Iqta menjabarkan detail strategi, taktik, dan dampak kemenangan itu. Kelas pun terkesima, bahkan dosen tampak terkesan. Sementara itu, Torway dan Matthew sedang berlatih menembak. Matthew memuji Torway, mengatakan bahwa jika terus melatih kemampuan, ia bisa menembak jatuh komandan musuh dalam pertempuran. Namun, latihan mereka terhenti ketika sekelompok senior menghadang. Terlihat penampilan mereka mirip pengedar jalanan. 2 di antaranya berambut hijau, sama persis seperti Torway. Ternyata, mereka adalah kakak Torway bernama Shusuras Remion dan Sarihasra Gremion.
Dengan nada mengejek, Suras menyapa adiknya, memberitahu bahwa mereka baru saja kembali dari benteng Garnisun Utara. Sari Hasrak, salah satu senior lain, mendekati Matthew. Dengan angkuh, ia bertanya apakah Matthew bersikap pengecut selama di pulau. Matthew pun buru-buru menyangkal. Namun ejekan tak berhenti di situ. Rifan, senior lainnya, menertawakan Torwai. Ia mengejek bahwa Torwai hanya berani menembak dari kejauhan karena terlalu takut mendekati musuh. Dan disebut pecundang sejati, ia pun menambahkan bahwa Torwai pasti akan meninggalkan kawan di medan perang. Torwai tidak tahan lagi mendengar tuduhan kejam kakaknya. Ia berteriak lantang, menolak semua perkataan itu, dan bersumpah tidak akan pernah lari dari bahaya. Namun, kakaknya justru murka karena Torwai berani menyela pembicaraan. Ia mulai mengintimidasi adiknya, sementara Thor hanya bisa menunduk ketakutan. Keributan itu akhirnya membangunkan Ikta, yang tidurnya diganggu oleh kegaduhan. Kemudian ia mengejek wajah menjijikan sang kakak, berharap wajah itu segera meledak. Tanpa ragu, Ikta menjatuhkan seekor kelabang besar ke wajah si kakak lalu melompat turun dengan gaya sarkastik, lalu meninggalkan sang senior yang berteriak ketakutan. Salah satu kakak Torwai lainnya langsung meninju perut Ikta. Thor dan Matthew bergegas menolong, tapi langkah mereka dihalangi Sari Hasrak, yang malah mengejek Torwai karena terlalu lemah untuk melindungi temannya. Meski kesakitan, Ikta tetap melontarkan kata-kata pedas. Ia menertawakan Sari, dan menyebutnya ia sadis, juga berotak kosong. Mendengar itu, Sari semakin marah dan mulai menendangi Ikta. Namun, mulut Ikta tak pernah berhenti. Ia berkata dengan lantang, bahwa makhluk pengecut seperti kau bisa meninju siapa saja sesuka hati. Tapi seorang prajurit hanya menyerang saat waktunya tiba. Sama halnya denganku yang akan selalu mengatakan apa yang ingin kukatakan. Dengan tubuh penuh memar, Ikta bangkit, lalu berjalan pergi. Ia menyerahkan urusan itu kepada Yori dan Putri Camille, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan. Semua terdiam, termasuk sang putri yang khawatir mereka bisa dipenjara karena membuat keributan. Namun Yori dengan cerdik menyusun alasan. Ia mengatakan bahwa Ikta sebelumnya menantang para senior untuk bertanding, dengan aturan khusus yang ditetapkan olehnya sendiri yaitu 5 lawan 1. Bila satu senior kalah, maka yang lain boleh langsung maju menggantikannya. Yori lalu menyatakan bahwa karena Ikta sudah tumbang, ia akan menggantikannya. Pertandingan berlanjut. Para senior terkejut mendengar aturan aneh itu, namun sebelum mereka sempat bereaksi, Yori sudah menyerang. Dalam sekejap, ia menjatuhkan salah satu dari mereka, lalu 2 lainnya menyusul. Kini tersisa hanya kakak Torwai. Namun, yang tertua menahan adiknya untuk tidak melanjutkan. Dengan wajah masam, mereka memilih mundur dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Ikta dirawat karena luka-lukanya. Thor merasa bersalah karena masalah itu muncul karena kakaknya. Namun Ikta menenangkan. Dan berkata, semua ini bukan salah Thor melainkan dirinya sendiri, yang marah karena tidur siangnya diganggu oleh ocehan. Ikta kemudian bertanya pada Towai apakah ia tahu arti dari perang atrisi. Towai ragu menjawab bahwa perang atrisi adalah peperangan untuk menghindari pertempuran besar secara langsung, dengan tujuan membeli waktu untuk kesempatan lain. Mendengarnya, Ikta hanya tersenyum pahit. Dan berkata itu perang tersulit yang bisa dihadapi siapapun. 3 bulan berlalu. Semua kadet dikumpulkan di lapangan militer akademi. Kini, mereka ditempatkan ke dalam sebuah peleton. Yori masuk ke peleton 1, Torwai ke peleton penembak jitu, sementara Ikta ditempatkan di peleton ringan. Begitu Ikta bertatap muka dengan komandan peletonnya, ia merasa wajah gadis itu cukup familiar. Gadis itu memperkenalkan diri, lalu mengingatkan Ikta bahwa ia adalah putri dari wanita yang pernah digodanya dulu. Dengan nada kesal, gadis itu menuduh Ikta sebagai perusak rumah tangga, dan memperingatkan agar ia tidak berbicara padanya. Tak lama kemudian, Ikta menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di kafe akademi. Yori menegaskan bahwa wanita yang dulu digoda Ikta ternyata memang punya seorang putri dan kini putri itu adalah komandannya sendiri. Karena sakit hati, sang komandan bahkan tidak mengizinkan Ikta memimpin atau ikut serta dalam kegiatan peleton. Yori menambahkan dengan tegas bahwa masalah itu harus Ikta selesaikan sendiri. Keesokan harinya, Matthew datang berlari dengan cemas. Ia membawa kabar bahwa pertarungan simulasi akan segera dimulai. Akademi sudah merilis detailnya bahwa di satu tim ada Ikta dan Torwai, sementara di tim lawan ada Yori bersama para pembuli dan Kak Thor artinya, kakak Torwai, Sura sekali lagi akan mencari kesempatan untuk mengacau. Thor merasa tertekan. Ia takut semua ini terjadi gara-gara dirinya.
Namun Ikta menyuruhnya berhenti bersikap lemah. Dan menyemangatinya bahwa mereka hanya ingin membalas dendam dan ini cuma latihan kecil lagi pula. Kita sudah menghadapi bahaya nyata di pulau waktu itu. Dan mereka hanya anak-anak manja. Ikta juga menambahkan bahwa ia sudah siap mengubah bahaya kali ini yang menjadi sebuah peluang. Tak lama kemudian, ia menemui Suya, sang komandan peleton yang masih mendendam padanya. Torwai dengan iseng bertanya apakah Suya marah karena Ikta tidur dengan ibunya, tapi gadis itu langsung menyangkal. Ia pun berbohong, mengatakan bahwa Ikta terlalu lemah secara fisik untuk jadi komandan, dan lebih cocok untuk pekerjaan di kantor. Namun Ikta hanya tersenyum tipis. Lalu ia menatap Suya dengan tenang. Dan bertanya apakah kau yakin bisa memenangkan pertarungan simulasi ini. Suya menghela napas, dan mengakui bahwa itu mustahil. Karena lawan mereka lebih berpengalaman. Ikta kemudian berkata, kalau ia bisa membawa kemenangan, bukankah itu berarti ia lebih pantas jadi komandan atau setidaknya? Itu membuktikan kalau tidak seburuk yang dikira. Suya terdiam, terjebak dalam kata-katanya. Ia akhirnya mengangguk pelan, dan menyetujui tantangan itu. Jika mereka memenangkan pertempuran simulasi dan Ikta berperan besar dalam kemenangan itu, maka ia akan diizinkan memimpin pasukannya. Namun, jika mereka kalah, maka Ikta sendiri yang akan mengambil alih tugas berbahaya itu. Beberapa hari kemudian, mereka semua berbaris menuju lapangan terbuka untuk memulai pertempuran simulasi. Ikta, yang dikenal paling cerdas memimpin peleton. Sementara itu, Remion si pembuli berada di barisan belakang bersama pasukannya. Hujan deras membuat tanah licin dan perjalanan mereka semakin sulit. Namun, Ikta telah terlatih menghadapi situasi tak terduga. Tak lama kemudian, mereka mendirikan kemah. Suya, dengan rasa ingin tahu, bertanya bagaimana Ikta bisa menemukan lokasi perkemahan tanpa peta. Dengan sombong, Ikta menjawab bahwa peta selalu ada di kepalanya. Itu semua berkat pengalaman serta ajaran gurunya. Hari kedua latihan dimulai. Sesuai perintah akademi, mereka membagi diri menjadi dua tim. Satu tim dipimpin oleh Ikta dan Torwai, sementara tim lainnya dipimpin oleh Remion. Yor memberi informasi bahwa Ikta dan pasukannya berada di selatan Sungai Kir, sehingga mereka harus berbaris ke sana untuk memulai pertempuran. Di sisi lain, Ikta sudah menduga bahwa Gori pasti memberitahu Remion tentang posisi pasukan mereka. Ia yakin si bodoh itu pasti panik dan sibuk mengarahkan pasukannya ke selatan. Benar saja, tak lama Remion dan pasukannya tiba di dekat sungai. Dari seberang aliran deras itu, mereka melihat pasukan Ikta sudah bersiap mengambil posisi. Dengan arogan, Remion memerintahkan pasukannya menyeberang sungai untuk menghabisi tim Ikta. Namun, salah satu saudaranya memperingatkan agar mereka mengecek kondisi sungai terlebih dahulu untuk menghindari bahaya tenggelam. Remion tak mendengar saran itu dan ia mengaku sudah tahu kedalaman sungai, dan menurutnya air hanya naik sampai sebatas pinggang meski hujan deras. Menggunakan teropong, Remion melihat bahwa Torwai dan pasukannya bersembunyi di hutan, siap menyerang dari belakang. Ia kemudian memerintahkan Yori membawa pasukannya ke depan untuk memblokir Ikta. Namun, Yori ragu karena membagi pasukan di awal pertempuran terasa berisiko. Remion menjawab dengan enteng bahwa selama ada sungai di antara mereka dan musuh, tidak akan terjadi apa-apa. Torwai berusaha menyadarkannya, tetapi Remion malah berteriak, menegaskan bahwa semua orang harus patuh pada perintah komandan. Yori hanya bisa menghela napas. Ia yakin bagi Ikta, mengalahkan sekelompok bodoh yang dipimpin Remion bukanlah hal sulit. Di sisi lain sungai, Ikta sudah bersiap menghadapi pasukan Remion. Yori menempatkan pasukannya di posisi yang diperintahkan, tidak jauh dari peleton Ikta. Namun, para prajurit mulai lelah menunggu dan curiga bahwa tim Ikta hanya mempermainkan mereka dengan ilusi. Saat salah satu berdiri untuk memastikan, Torwai langsung menembaknya dengan peluru ket biru yaitu tanda bahwa ia telah tereliminasi. Melihat peluang itu, Ika memerintahkan pasukannya melakukan serangan langsung. Menyeberangi sungai bukan masalah karena sebelumnya, peleton Ikta sudah membangun jembatan bawah air menggunakan batang pohon. Serangan mendadak ini membuat Remion dan pasukannya kaget, tidak siap menghadapi jebakan dari segala arah. Namun, Yori segera kembali dan bertarung melindungi pasukannya. Melihat ketegasan itu, Ikta memilih menarik mundur pasukannya ke persembunyian untuk menghindari perlawanan frontal yang bisa berbahaya. Mereka berhasil menyeberang dan bahkan menangkap beberapa prajurit musuh. Setelah itu, Ikta meminta petugas medis untuk merawat yang terluka. Torwai bertanya apakah tim lawan masih akan melanjutkan pertempuran. Ikta menjawab bahwa kakak Yori, si Remion, pasti akan memaksa mereka bertarung sampai prajurit terakhir. Tak lama, sang putri menghampiri Ikta untuk mengucapkan selamat atas strategi cerdasnya.
Ikta hanya menanggapinya dengan santai dan menyuruhnya pergi. Di sisi lain, Remyon murka. Ia memarahi Yori karena hampir kehilangan pertempuran. Ia merencanakan penyergapan pasukan Ikta di jalan barat. Ia ingin menjebak mereka sekaligus ingin membuat Ikta sedih. Sementara itu, Ikta sudah memperkirakan bahwa Remyon akan balas dendam. Suya bertanya bagaimana mereka bisa memastikan kemenangan akhir. Ikta menjawab bahwa jangan pernah terobsesi mengejar musuh tapi membuat orang lain mengejarmu. Dan itu menyenangkan. Remyon menunggu dengan penuh emosi agar Ikta menyerang. Namun, 1 jam berlalu tak ada tanda keberadaan Ikta. Hingga seorang pengintai memberi kabar bahwa Torwai dan pasukannya terlihat bergerak ke utara hutan dan menutup jalur keluar. Mendengar itu, Yori sadar bahwa mereka sebenarnya terkepung. Ikta telah menutup jalur yang bisa digunakan pasukan Remyon untuk kembali ke markas pusat. Yori menjelaskan bahwa cepat atau lambat mereka harus menggunakan gerbang utara untuk kembali. Jika jalur itu ditutup, maka secara otomatis mereka akan kalah, karena tidak bisa kembali ke markas. Itu berarti kemenangan mutlak bagi pasukan Ikta. Remyon panik, segera memerintahkan pasukannya bergerak ke utara. Namun, semua itu berjalan sesuai rencana Ikta. Dari jauh, ia sudah bisa melihat Remyon dan pasukannya bergerak menuju jebakan berikutnya. Ikta memerintahkan pasukannya untuk pura-pura bersiap menembak, tetapi ternyata mereka harus menyerbu juga. Ia mengingatkan agar jangan terlalu jauh maju, dan setiap orang harus bertarung berpasangan. Menurutnya, kerja sama tim adalah jalan menuju kemenangan. Sementara itu, Remyon memberi perintah berbeda. Ia menyuruh pasukannya mendorong peleton Ikta melewati garis batas, karena jika ada satu saja yang menyeberang, maka mereka akan melanggar aturan dan langsung didiskualifikasi. Sufen berteriak, memerintahkan prajuritnya maju. Namun sebelum mereka sempat menyerbu, tiba-tiba sebuah tembakan ket biru mengenai Remyon. Seketika ia sadar bahwa dirinya dikalahkan oleh saudara sendiri Torwai yang menembak dari jauh layaknya penembak jitu. Melihat kesempatan itu, Ikta segera memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Tak lama kemudian, mereka berhasil menangkap sebagian besar prajurit musuh, menandakan bahwa tim Ikta memenangkan pertempuran simulasi. Setelah itu, Ikta memanggil 4 rekannya yang melanggar perintah dengan maju terlalu jauh. Ia menegaskan bahwa peletonnya tidak butuh pahlawan. Sebagai hukuman, ia menyuruh mereka memikirkan cara bertarung 3 lawan 1. Melihat kebingungan mereka, Ikta menjelaskan bahwa ilmiah berarti cara berpikir paling efisien yang memungkinkan seseorang untuk malas. Ia mencontohkan bahwa manusia menciptakan pertanian karena berburu tanpa kepastian itu melelahkan. Begitu pula, orang menggali sumur karena berjalan jauh ke sungai menyusahkan. Dengan kata lain, kemalasan adalah ibu dari kemajuan manusia. Akhirnya ia menegaskan bahwa prajurit Ikta bertarung dan menang dengan mudah. Jadi bergabunglah dengannya untuk hidup dengan mudah. Teriakan pujian untuk Ikta pun bergema di antara pasukan. Saat itu, semua orang sadar bahwa namanya kini semakin terkenal. Kemudian, Ikta menghampiri Torwai dan bertanya apakah ia sudah mengerti arti dari perang atrisi. Torwai tersenyum dan mengangguk, menjawab bahwa kini ia paham. Di sisi lain, sang putri berlari panik ke arah barat. Seseorang memberitahunya bahwa Ikta terluka parah. Namun sesampainya di sana bersama para pengawal, ia justru disergap satu persatu hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Kapten Eisen. Ternyata, kabar tentang luka Ikta hanyalah jebakan. Eisen menutup hidung sang putri dengan kain beracun, membuatnya pingsan seketika. Tak lama kemudian, kedua tim menerima sinyal bahwa nyawa sang putri dalam bahaya. Mereka segera membagi diri untuk mencarinya. Yori yang pertama menemukannya. Ia mengancam Eisen agar menyerah atau kepalanya akan dipenggal. Mendengar suara mereka, sang putri tersadar, dan Eisen pun pura-pura melepaskannya. Namun, ia kemudian menjelaskan motifnya yaitu ia dan pasukannya adalah murid Jenderal Hakin, komandan berbakat yang gugur di pertempuran Garnison Timur. Mereka menculik sang putri untuk membalas dendam atas kematian gurunya. Mendengar itu, Yori segera menyerbu untuk melindungi sang putri. Namun tubuh Eisen yang kekar berhasil menahannya, bahkan hampir mencekiknya sampai lemas. Putri itu menangis, memohon agar Yori dilepaskan. Saat itu, Torwai menembakkan peluru yang nyaris mengenai telinga Eisen. Gangguan itu memberi Yori kesempatan untuk melepaskan diri. Dengan pedang di tangannya, ia langsung mengamuk, menebas dan menusuk para pengikut Eisen satu persatu. Dalam sekejap, tubuh bergelimpangan dan darah memenuhi tanah. Bau logam menusuk hidung membuat Yori mual hingga muntah, sementara tangannya berlumuran darah. Ia mulai linglung. Seperti biasa, Ikta datang untuk menenangkannya.
Dengan nada bercanda, ia berkata bahwa setelah melihat begitu banyak darah, ia tak akan sanggup lagi makan tomat. Ikta menggenggam tangan Yori, mengambil pedangnya, dan mengingatkannya pada masa kecil mereka. Saat itu, Ikta berjanji akan selalu menjadi tangan kiri dan sahabat setianya. Yori pun menjatuhkan pedang, lalu bersandar di bahunya. Ikta kemudian mendekati Eisen yang sekarat. Mendengar alasan di balik penculikan itu, ia merasa iba. Semua tahu Jenderal Hakin memang dicintai banyak orang. Dengan napas tersisa, Eisen berkata bahwa taktik perang Ikta mirip dengan mendiang Jenderal Hakin dan juga guru lamanya, Master Senri. Mendengar nama itu, Ikta terdiam. Dan ia memang pernah belajar langsung darinya. Beberapa saat kemudian, Eisen mengembuskan napas terakhir. Ikta pun menghampiri sang putri, yang tubuhnya berlumuran darah. Namun putri itu hanya menangis terseduh. Sekembalinya ke akademi, Yori masih diganggu bayangan pertempuran itu. Latihannya terus dihantui ingatan darah dan mayat. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu tidak akan kehilangan kendali selama ada Ikta di sisinya. Ia teringat masa kecil mereka, ketika pertama kali bertemu di bawah didikan Master Senri, ayah Ikta. Ayah Ikta kerap mengajarkan mereka tentang sains seperti balon udara dan eksperimen lain. Sesekali, mereka juga belajar dari Dr. Anar, ilmuwan eksentrik yang mewakili kaum ilmuwan di kerajaan. Ia menjelaskan bahwa sains adalah upaya memahami dunia dari sudut pandang berbeda, termasuk menjelaskan perbuatan Tuhan dengan cara lain. Seiring waktu, hubungan Ikta dan Yor semakin dekat. Ik berusaha keras mengajarinya untuk berbicara layaknya manusia biasa, bukan seperti batu agar ia bisa lebih lepas saat bersama anak-anak seusianya. Meski sulit, Ikta tak pernah menyerah. Ia bahkan sering mengajaknya bermain, hingga membuat kenangan seperti mencuri makanan dari dapur tetangga. Perlahan, Yori mulai membuka diri. Ikta sempat mempelajari taktik perang sederhana dan penerapan mekanika dasar. Ia merasa akhirnya punya teman baru yang bisa diandalkan. Suatu hari, ia mengajak Yori ke rumahnya. Di sana, Yori bertemu dengan ibunya yang ramah dan memasakkan makanan untuk mereka. Setelah bermain catur, mereka makan malam bersama kedua orang tua Ikta. Mereka juga sering pergi memancing bersama. Saat itu, Ikta bertanya apakah Yori ingin menjadi ilmuwan sepertinya. Namun, Yori menjawab bahwa ia memilih jalan sebagai prajurit, berlatih keras demi menjadi perwira tinggi. Suatu hari, saat mendaki bersama keluarga Ikya, mereka diserang kawanan serigala. Yori menyelamatkan Ikta dengan menyeretnya masuk ke dalam gubuk kayu. Di sana, mereka berdua berusaha menyusun rencana untuk melindungi diri sekaligus orang lain dari serigala lapar. Semalaman mereka membuat senjata dari benda seadanya. Keesokan harinya, mereka membuka pintu gubuk dan melawan kawanan serigala dengan senjata darurat itu. Namun, sebagai anak-anak, menghadapi serigala buas jelas sangat sulit. Mereka kembali bersembunyi, tetapi serangan serigala semakin brutal. Kali ini, Yori memberanikan diri menghadapi mereka secara langsung. Ia menusuk 2 ekor serigala dengan pisau dan panah, sementara Ikta menggunakan trik ilmiahnya untuk mengusir yang lain. Namun, 2 ekor serigala berhasil masuk ke dalam gubuk. Mereka terpaksa bersembunyi di dalam sebuah kotak kayu yang sebelumnya sudah dipersiapkan Ikta. Di saat itulah, Yori berjanji bahwa ia akan selalu melindungi Ikta, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Ikta berteriak untuk menolak janji itu. Bagi Yori jika mereka bekerja sama, tidak ada yang mustahil dan bersama-sama kita akan melewati apapun. Akhirnya, mereka membakar gubuk kayu itu untuk mengusir serigala. Setelah pertarungan sengit, hanya 2 ekor yang tersisa. Tepat sebelum menyerang, seekor anak serigala keluar dari hutan. Kedua induknya segera berlari menghampiri si anak, meninggalkan Ikta dan Yori dalam keadaan selamat. Keesokan paginya, Yori berkata bahwa ia tidak bisa menghilangkan bayangan darah dan kekejaman semalam. Ikta menjawab bahwa jika begitu, Yori perlu memikirkan kembali apakah ia benar-benar ingin menjadi prajurit. Waktu pun berlalu. Mereka tumbuh besar. Namun, ayah Ikta dipenjara. Sementara Ikta dan ibunya menghilang tanpa kabar, meninggalkan Yori sendirian di kerajaan. Sampai suatu hari, Ikta kembali. Ia datang untuk menjemput Yori, dan mengatakan bahwa negeri ini tidak memiliki masa depan, dan sejak itu mereka tak terpisahkan lagi. Kini, di akademi, Matthew sedang bermain catur dengan Hara, sang petugas medis. Hara memujinya, mengatakan bahwa ia bermain layaknya seorang profesional, dan mungkin suatu hari bisa mengalahkan Ikta atau bahkan Yori. Namun, Matthew menggeleng. Baginya, Ikta dan Yori berada di level yang berbeda.
Meski begitu, ia berjanji akan terus berusaha dan tidak menyerah. Dengan tekad itu, ia pergi ke ruang informasi militer untuk mempelajari formasi pertahanan sungai. Hara hanya bisa mendoakan keberuntungannya. Di tempat lain, Torway sedang berlatih menembak. Ia teringat bagaimana dulu ia berhasil menembak Kapten Eisen tepat di samping telinganya, padahal ia berada di posisi cukup jauh saat penyelamatan sang putri. Dari pengalaman itu, ia menyadari bahwa berada jauh dari target tidak selalu buruk. Meski jarak membuatnya sulit menembak, hal itu juga membuat musuh lebih sulit menemukan dirinya. Ia pun berjanji tidak akan minder lagi dengan kelemahannya itu. Baginya, jarak ini adalah kekuatan. Ia merasa bersyukur pada Ikta, karena hanya Ikta yang memahami kelemahannya. Keesokan paginya, Ikta sedang rebahan di bawah pohon, mengunyah sesuatu. Haroma menghampirinya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Dengan gaya menggoda, Ikta berkata bahwa dimanapun ia pergi, ia akan selalu menyisakan sisi kanannya untuk Haroma. Namun, segera ia kembali serius. Ia menjelaskan tentang kotak Anar, sebuah brankas milik gurunya yang berisi seluruh hasil penelitian. Ikta bercerita bahwa ia pernah belajar di bawah bimbingan ilmuwan ternama, Dr. Anar, yang kini berada di kerajaan Kyoka. Sebagai syarat diterima, Anar menyerahkan sebagian penelitian militer kepada kerajaan itu. Namun, ia meninggalkan kotak rahasia bagi para muridnya. Ikta yakin waktunya sudah dekat untuk membuka kotak tersebut. Sementara itu, Matthew memberitahu Torway bahwa mereka akan segera diberangkatkan ke wilayah utara. Torway setuju, meski Matthew enggan. Ia merasa wilayah itu sulit karena terletak di kaki gunung, penuh rawa, dan dihuni suku Senak yang berbahaya. Tiba-tiba, Ikta muncul sambil bercanda, menuduh mereka merendahkan wilayah utara. Ia menjelaskan bahwa suku Senak bukanlah barbar, melainkan orang-orang yang hebat. Ia tahu itu karena pernah tinggal di desa Senak bersama Dr. Anar untuk penelitian cuaca dan geologi. Bagian favoritnya justru mengenal masyarakat lokal yang luar biasa. Matthew menyela, tetap bersikeras bahwa mereka hanyalah kaum barbar. Ikta, seperti biasa, menjadikan topik itu alasan untuk membicarakan perempuan. Ia berkata bahwa gadis-gadis Senak cantik, dan masyarakatnya menganut sistem matriarki, yaitu sesuatu yang menurutnya sangat mengagumkan. Tak lama kemudian, Suya, Haroma, dan sang putri ikut bergabung. Ketika putri bertanya apa yang sedang mereka bicarakan, Yori menjawab ini hanya menyangkut anak laki-laki yang tidak senonoh. Ikta mulai bersikap terlalu santai terhadap Haroma, tetapi Yori langsung membungkamnya dengan tendangan keras ke perut. Ia memaksa Ikta meminta maaf, sambil menegaskan bahwa hanya pria menjijikan yang akan mengatakan hal seperti itu pada perempuan. Suasana pun kembali serius. Mereka memberitahu bahwa pembicaraan sebelumnya adalah tentang perjalanan ke wilayah utara. Sang putri menjelaskan, selain menghadapi para perampok dan binatang di pegunungan, penugasan di wilayah itu sebenarnya sangat membosankan. Masa penempatan selama 6 bulan pasti akan membuat bosan. Ia kemudian bertanya kepada Yori apakah tidak akan merasa jenuh di sana. Yori menjawab bahwa tempat itu justru cocok bagi seorang gadis yang tidak suka basa-basi dan ia ingin menghadapi sebanyak mungkin pertempuran nyata. Tak lama kemudian, mereka menaiki kereta dan tiba di garnisun tentara Kekaisaran Wilayah Utara. Kedatangan mereka disambut hangat oleh penduduk setempat. Panglima Wilayah Utara mengenang kembali tentang wilayah timur yang telah direbut oleh Kaioken. Katanya, jika ia bisa mengirim lebih banyak prajurit, maka Kaioken tidak akan punya kesempatan untuk menyerbu dan menimbulkan begitu banyak korban. Ia menambahkan bahwa keberhasilan serangan balasan kini bergantung pada loyalitas serta patriotisme para prajurit. Malam harinya, di sebuah pesta bersama para ksatria, seorang perwira yang tanpa rapuh memperkenalkan diri sebagai penanggung jawab garnisun. Matthew sempat bertanya apakah pria itu baik-baik saja, karena ia terlihat bisa roboh kapan saja. Suasana pesta perlahan menjadi lebih ceria, meski Ikta hampir tertidur sambil berdiri. Tiba-tiba, seorang prajurit menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai Letnan 1 Seas Alof dari Resimen Pertama Garnisun Utara. Ia mengatakan bahwa untuk sementara waktu dialah yang akan menjadi instruktur mereka. Dengan nada bercanda, Seas mengatakan pernah mendengar kabar ada seorang anak bermasalah di antara para ksatria. Melihat Ikta berdiri menyendiri di sudut ruangan, ia langsung bisa menebak siapa yang dimaksud. Tepat saat itu, seorang pria aneh dengan tubuh kekar muncul dari kerumunan dan memanggil Yori. Ia berkata sudah lama menunggu kesempatan ini. Kerumunan segera memberi jalan bagi Yori yang dengan tatapan tajam menghampirinya, lalu bertanya ada urusan apa dengannya. Pria aneh itu melemparkan 2 bilah pedang dan menantangnya untuk bertarung. Setelah meminta izin kepada Panglima, Yori menyerahkan salah satu pedang kepada Haroma.
Ia menyatakan bahwa dua pedang memang diperlukan saat menghadapi banyak musuh, tetapi untuk melawan satu orang, satu pedang sudah cukup. Pria itu langsung menyerang. Namun, Yori dengan tenang menghindari serangannya. Di sisi lain, sang putri bergabung dengan Ikta dan mengatakan bahwa keterampilan keluarga Iksum tidak pantas diremehkan. Dengan nada serius, Ikta menjawab bahwa gaya bertarung Iksum memang selalu menjadi bahan ejekan. Namun, tradisi dua pedang adalah hak istimewa yang diberikan oleh kaisar kepada keluarga Iksum, simbol dari kata terkalahkan. Karena itulah keluarga Iksum disiplin selalu membawa dua pedang di pinggang. Pertarungan berakhir ketika Yori menghantam pedang lawannya dengan kekuatan penuh hingga terlempar jauh, membuatnya kalah telak. Meski begitu, Yori tetap mengakui bahwa serangan lawannya sekuat baja, dan ia merasa terhormat bisa bertarung dengannya. Sorakan pun menggema di ruangan. Ikta lalu berbisik kepada sang putri bahwa Yori adalah prajurit yang berani mempertaruhkan nyawanya demi menjaga ketertiban kekaisaran dan melindungi sang putri sebagai anggota keluarga kerajaan. Keesokan paginya, Sena menuntun mereka ke pos penjagaan yang harus mereka lindungi dari serangan musuh. Sena tampak malas, seolah tidak tertarik pada perang. Ia mengatakan bahwa wilayah itu sebenarnya sudah lama kekurangan bala bantuan karena hampir tidak ada yang mau ditempatkan di daerah berbahaya itu. Ia lalu menunjuk ke puncak agung Gunung Alar, sebuah puncak menjulang yang mendapat julukan tangga raksasa menuju Tuhan. Dan tidak pernah ada musuh yang berhasil menyeberanginya untuk masuk ke wilayah utara. Yori pun mengangguk setuju. Namun, Yori berpikir sejenak lalu berkata bahwa jika tidak ada ancaman dari luar maka berarti ada banyak bahaya dari dalam yang harus mereka waspadai. Sena mengiyakan, menjelaskan bahwa keberadaan mereka di sana bukan hanya untuk berjaga-jaga, melainkan juga untuk mengawasi suku-suku Cai. Suku itu memang termasuk rakyat kekaisaran, tetapi tidak berada di bawah kendali kerajaan. Dulu mereka sering menimbulkan konflik kecil, meski sekitar 2 tahun terakhir tidak lagi membuat masalah. Karena itu, pasukan dikirim untuk menunjukkan kekuatan militer dan memberi tekanan agar mereka tetap tenang. Ketika semua orang mencari Ikta, ternyata ia tidak ada di antara mereka. Suya kemudian menyampaikan pesan darinya bahwa Ikta telah melanggar aturan militer dengan sukarela memasuki barak tahanan. Di barak itu, seorang perwira militer tampak sedang merampas buku-buku dari seorang gadis. Ketika gadis itu berusaha melawan, ia hampir dipukul hanya karena membaca buku karya pengkhianat Dr. Anai. Namun, Ikta muncul dan menghentikannya. Perwira itu marah dan bertanya apa yang sedang dilakukan Ikta. Dengan tenang, Ikta menjawab bahwa ia hanyalah seorang satria pengembara, yang tugasnya menghapus semua air mata dari wajah para gadis di dunia. Setelah itu, ia memperhatikan rak buku di ruangan tersebut dan mengagumi bagaimana teknologi cetak telah memungkinkan banyak buku diproduksi, meski harganya masih terlalu mahal bagi orang biasa. Hal itu mengungkap kebenaran bahwa perwira tersebut sebenarnya hendak menjual buku-buku itu di pasar untuk mendapatkan keuntungan besar. Semua orang menatap Ikta dengan penuh tuduhan. Perwira militer itu marah dan melayangkan pukulan ke arah Ikta. Namun, Ikta memilih menghadapi situasi itu dengan mulutnya yang usil. Ia bertanya apakah sang perwira benci serangga atau tidak. Sang perwira menjawab bahwa ia tidak peduli, lalu terus mengejar Ikta. Diam-diam, Ika menghantam dinding barak, dan seekor laba-laba beracun tiba-tiba jatuh di wajah perwira itu. Laba-laba tersebut merayap hingga ke tubuhnya, membuat perwira itu panik dan lari. Ikta mengambil buku yang sempat dirampas, lalu menyerahkannya kembali kepada gadis bernama Kana. Ia menanyakan bagian favorit dari buku itu. Kana menjawab bahwa ia paling suka bagian analisis tentang wilayah Alder. Ia menyebutkan bahwa jika wilayah itu dianalisis dari sudut pandang kaum Sins, maka banyak hal aneh akan terlihat. Belum sempat Ikta menanggapi, Sena tiba-tiba menarik kerah bajunya dan menyeretnya pergi. Ia berkata belum pernah bertemu orang yang rela bolos latihan militer hanya demi mengganggu para gadis. Ikta pun dibawa ke penjara bawah tanah dan dijatuhi hukuman 3 hari. Namun, ia berhasil kabur. Saat melarikan diri, ia sempat melihat pemandangan aneh di salah satu sel bawah tanah. Sementara itu, di Garnisun Utara, perwira eksentrik bernama Denan sedang memaksa Thor untuk bertarung dengannya, sama seperti yang ia lakukan pada Yori. Namun, Thor menolak karena ia hanya mahir menggunakan senapan, bukan pedang. Melihat situasi semakin panas, sang putri menegur Denan agar berhenti mempermalukan para ksatrianya. Ia menegaskan bahwa kemampuan Thor ada pada senjata api, jadi memaksanya bertarung dengan pedang tidak ada gunanya. Mendengar itu, Denan malah berlutut meminta maaf, membuat semua orang terkejut. Untuk meredakan keadaan, Thor mengusulkan pertandingan catur antara Denan dan Torwai, sebuah pertarungan kecerdikan di atas papan catur. Pertandingan pun dimulai, dan Torwai yang jenius dalam catur dengan mudah mengalahkan Denan berkali-kali. Akhirnya, Denan marah besar dan pergi meninggalkan ruangan.
Tak lama kemudian, seorang pemuda kurus masuk sambil meminta air. Semua terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah Ikta, yang ternyata sudah 3 hari kelaparan karena dihukum tidak ikut latihan militer. Ia segera diberi makanan dan air hingga pulih dan kembali dengan sikap usilnya. Yori bahkan menyodorkan makanan yang ia simpan khusus untuk Ikta, membuat semua orang melihat sisi lembut Yori. Keesokan harinya, Yori bersama sekelompok prajurit berpangkat rendah berangkat menjalankan tugas militer. Kali ini mereka ditemani oleh seorang mayor yang sebelumnya mereka temui di pesta. Sebagai perwira tinggi, ia jarang ikut misi lapangan, tetapi menjelaskan bahwa kali ini penting baginya untuk turun langsung. Ia ingin memastikan pembangunan pos di luar garnisun tidak membebani penduduk setempat, sebab menjaga hati rakyat juga merupakan tugas penting. Yori langsung setuju dengannya. Ia percaya bahwa perang seharusnya ada untuk mempertahankan perdamaian, bukan menghancurkannya. Sesampainya di sana, seorang perwira rendah menyadari bahwa Ikta ternyata ikut bersama mereka dengan bersembunyi di dalam kereta barang. Karena bertanya apakah ia sengaja bersembunyi demi menemani mereka. Namun, Ikta langsung memotong, mengaku hanya sedang tidur nyenyak di dalam kereta dan merasa terganggu karena kereta itu didorong tanpa izin darinya. Tentu saja, karena tahu Ikta berbohong. Tanpa basa-basi, Ikta menggandeng tangan Kana dan menyeretnya ke kota, menyatakan bahwa mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka pun mampir ke rumah seorang nenek, dan dengan gaya genitnya, Ikta berhasil mendapatkan segelas air dan sedikit tebu. Setelah beristirahat sejenak, mereka berjalan-jalan di pasar. Ikta menyadari bahwa penduduk setempat tanpa acuh terhadap keberadaan para prajurit, seolah kehadiran tentara tidak begitu penting bagi mereka. Kana setuju, lalu menjelaskan bahwa kota ini adalah pangkalan militer penting, sehingga mayor selalu menekankan agar mereka berhati-hati dalam berinteraksi. Ketika Ikta bertanya tentang Jenderal Safid sosok yang menyambut mereka, Kana menjawab bahwa sang jenderal selalu menyerahkan semua tugas penting kepada sang mayor. Dari situ, Ikta menyimpulkan bahwa sang jenderal sebenarnya tidak melakukan apa-apa, dan mayor mungkin saja ditugaskan untuk mengawasi atasannya sendiri. Kana menambahkan, setiap urusan yang melibatkan suku SYX selalu diatur langsung oleh Jenderal Safid, karena ia memang gemar memperlakukan mereka dengan keras. Pernyataan itu membuat Ikta teringat pada pemandangan aneh yang dilihatnya di penjara bawah tanah. Ia ingat ada banyak roh pendamping yang dikurung dalam kegelapan, tanpa cahaya, dan roh-roh itu tidak bisa bergerak dan ia menentang keras tindakan itu, karena memisahkan roh dari pengikatnya melanggar ajaran Alderin yang jelas merupakan bentuk penyiksaan roh. Namun, seorang perwira menjawab bahwa perintah itu datang langsung dari Jenderal Safid. Ikta pun sadar bahwa roh-roh yang dikurung itu adalah milik suku SYX, sebagian besar roh api dan angin. Tanpa dua roh itu, suku SYX hampir tidak memiliki kekuatan apapun. Rupanya, itu adalah strategi untuk mematahkan semangat mereka. Ikta yakin inilah alasan utama mengapa suku Sins akhirnya memutuskan berperang dan mereka ingin merebut kembali roh pendamping yang telah dirampas secara kejam. Kembali ke masa kini, Kana mengajukan pertanyaan mendasar tentang buku yang mereka diskusikan sebelumnya. Ia merasa aneh karena kaum Sins berbicara tentang roh tanpa pernah menyebut nama Dewa Alder. Padahal sejak kecil ia diajarkan bahwa 4 roh agung dikirim ke dunia manusia oleh Tuhan sendiri. Kana berpendapat bahwa mungkin kaum Sins benar. Roh-roh itu sendiri tidak pernah mengakui bahwa mereka dikirim oleh kekuatan tertinggi. Ajaran resmi wilayah Alder menekankan ketaatan pada hukum dan perintah, sementara agama roh kaum SYX sama sekali tidak memiliki aturan semacam itu. Menurutnya, agama roh hanyalah bentuk rasa syukur kepada 4 roh agung, yang diwujudkan dalam berbagai festival, dan tidak ada hubungannya dengan hukum maupun larangan. Jika isi buku itu benar, maka agama Alder dan pemujaan roh sebenarnya 2 hal yang berbeda, dan roh sama sekali bukanlah utusan Tuhan Alder. Tiba-tiba, Ikta bersorak, ia berkata bahwa Kana baru saja berhasil mematahkan kutukan Tuhan yakni domba sesat yang menyelewengkan kebenaran hanya menerima hal-hal yang menguntungkan Tuhan. Dengan semangat, ia menari-nari dan berseru bahwa selama manusia tidak mematahkan kutukan itu, mereka tidak akan pernah bisa percaya pada ilmu pengetahuan dan keajaibannya. Sementara itu, Yori, sang mayor, dan beberapa prajurit tiba di depan katedral. Yori memutuskan menunggu di luar, sementara yang lain masuk. Begitu gerbang dibuka, mereka melihat seorang pria ditikam dengan brutal. Sang mayor segera memerintahkan evakuasi, tetapi belum sempat bergerak, mereka sudah dikepung oleh sekelompok orang bersenjata. Mendengar keributan, Yori langsung masuk. Ia terkejut mendapati sang mayor ditikam. Tanpa ragu, ia menghunus pedangnya dan langsung mengamuk, menebas siapa saja yang menghadang. Namun, sebagian besar musuh berhasil kabur. Yori berkata kepada mayor yang terluka bahwa ia akan mengejar para penyerang, lalu berlari keluar. Beberapa saat kemudian,
Ikta dan Kana masuk ke katedral dan mereka kaget melihat darah di mana-mana. Ikta menghitung korban 5 prajurit kekaisaran tewas, begitu pula seorang pria dari Sins dan beberapa warga. Saat ia memeriksa lebih jauh, ia menemukan tumpukan pakaian dengan lambang ziarah Alder. Ia bertanya bagaimana pakaian itu bisa berada di tangan orang SYX. Di sisi lain, Yori terus mengejar para Sins, hingga akhirnya berhenti ketika melihat mereka bergabung dengan kelompok besar. Seorang perempuan muda dengan pakaian tradisional muncul dan menuduh bahwa kekaisaran telah mencuri Hashiko yakni roh mereka. Dengan marah, perempuan itu menegaskan bahwa kerajaan telah menindas rakyatnya dan melarang mereka berdagang di kota. Mereka membayar sangat murah hasil panen millet mereka, dan kini bahkan merampas roh-roh mereka. Semua itu, katanya, memaksa mereka melakukan pencurian. Yori bertanya apa tuntutan mereka. Namun, pemimpin perempuan itu menjawab bahwa ia tak menginginkan negosiasi lagi. Mereka akan melawan tentara kekaisaran, merebut kembali roh mereka, dan mengembalikan dunia Sins seperti seharusnya. Ia pun menyatakan perang suci. Namanya adalah Nanakaru, kepala suku SYX, dan ia resmi mendeklarasikan perang. Kabar perang suci segera sampai ke garnisun. Para ksatria murka mendengar bahwa suku SYX telah membunuh mayor. Di tengah kegaduhan, Ikta meminta Yori untuk menahan diri, setidaknya sampai ia bisa memastikan kembali kebenarannya. Namun, Denan, si perwira eksentrik, menghantam meja dengan marah. Ia berteriak, bagaimana mungkin ada ksatria yang bersemangat mengobarkan perang terhadap rakyat sendiri. Ia menyatakan bersedia berperang melawan tentara Kaiokin, tapi tidak bisa menerima jika ksatria kekaisaran dijadikan alat pembunuhan terhadap sesama warga. Semua terkejut mendengar perkataan itu, sebab Denan yang dikenal fanatik perang ternyata menentang perang kali ini. Yori pun menjelaskan bahwa seorang ksatria memang seharusnya enggan mengarahkan pedangnya kepada sesama warga kekaisaran. Ikta terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya ia berkata bahwa perang suci sejatinya tidak pernah ada dalam kamus kaum SYX. Namun bagi mereka, perang tidak pernah dianggap baik atau buruk. Mereka hanya berperang untuk bertahan hidup. Satu hal yang mereka anggap suci adalah 4 roh agung. Ikta lalu berkata dengan muram bahwa ada seseorang yang memberikan Sins untuk memulai perang. Keesokan paginya, semua orang bersiap berangkat perang melawan Sins. Sang putri masih menentang gagasan itu, sebab bagi dirinya, berperang berarti memerangi rakyatnya sendiri. Ia hanya bisa meminta Yori dan yang lainnya untuk kembali dengan selamat. Tak lama, mereka sadar bahwa Jenderal Safi tidak pernah memberitahu Raja Pusat tentang perang ini. Ia hanya bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri. Perang pun akhirnya pecah, dan kelak dikenal dengan nama pemberontakan Fara Utara yaitu perang yang tampak lebih besar daripada sebelumnya, dan menodai halaman sejarah dengan darah rakyatnya sendiri. Perang berlangsung berbulan-bulan. Ikta dan kawannya dipanggil ke medan utama untuk memberikan ketentaraan. Di sana, Jenderal Safida yang tua dan kejam terus berteriak marah. Ia geram karena perang terjadi setiap hari dan banyak prajurit yang tewas. Seorang prajurit melapor bahwa pasukan mereka tidak terbiasa dengan dataran tinggi karena medan pegunungan penuh rintangan, membuat para prajurit sulit bergerak maju. Menurutnya, pilihan terbaik adalah mundur. Namun, Safid yang murka menyebut musuh sekumpulan monyet gunung dan menyerah bukanlah pilihan. Pada rapat berikutnya, komandan memutuskan para ksatria baru akan ditempatkan di posisi berbeda, yang jelas berarti mereka harus bertempur di garis depan. Sementara itu, para pejabat berpangkat rendah yang dipimpin Channa ditempatkan di sebuah kem terbengkalai untuk mempertahankan perbatasan, bahkan jika harus gugur di sana. Di sisi lain, Ikta mengunjungi Haroma dan mengajaknya makan malam. Saat mereka duduk bersama, Haroma bercerita bahwa rumah sakit lapangan sangat sibuk akhir ini. Lebih buruk lagi, persediaan medis seperti perban dan obat-obatan sangat terbatas. Ikta dan timnya memang bertugas mengurus transportasi, dan ia sengaja meluangkan waktu untuk menemui Haroma. Haroma lalu mengatakan ingin mengajukan usulan ke markas besar. Ikta mendorong agar melakukannya, sebab rumah sakit lapangan seharusnya berada di garis belakang, atau setidaknya di tempat yang lebih rendah. Namun, obrolan mereka terputus ketika terdengar suara sirene meraung tanda bahwa musuh menyerang. Ikta segera memberi perintah kepada Matthew dan pasukan Thor harus mengambil posisi, sementara Yori memerintahkan pasukannya untuk menaiki kuda dan siaga. Matthew bertanya pada Ikta apakah mereka perlu bergabung dengan pasukan terdepan untuk ikut bertahan. Ikta menjawab bahwa keadaan di sana sudah kacau. Jika mereka ikut maju, justru akan terjebak dalam tembakan silang. Karena itu, ia memerintahkan pasukan mengambil posisi dan tidak menembak sebelum sekutu melewati garis mereka. Hanya pasukan ringan milik Ikta yang bersiap menyerang, sementara pasukan Yori tetap berjaga di belakang. Tak lama kemudian,
Matthew mendekati Ikta. Dengan ragu ia bertanya bagaimana bisa Ikta tetap setenang itu di tengah kekacauan. Ikta menjawab dengan kisah perumpamaan tentang seorang jenderal pemberani dan seorang jenderal penakut. Secara tidak langsung ia menegaskan, ketika seseorang sudah menyadari ketakutannya ia sebenarnya sudah cukup tenang untuk menghadapi bahaya. Beberapa saat kemudian, ia melancarkan serangan. Ikta pun segera memerintahkan pasukannya untuk menyalakan cahaya sorot ke arah musuh, membutakan mereka, lalu menembak dan menusuk saat mereka panik. Matthew kemudian memimpin pasukannya maju dengan senjata api dan bayonet. Setelah itu, Ikta memberi aba-aba kepada Yori untuk mengerahkan kavaleri dan menerjang pasukan suku. Yori memerintahkan prajuritnya menembus jantung formasi musuh, lalu mengepung mereka dari segala sisi dengan kekuatan brutal. Tak lama kemudian, Matthew melapor pada Ikta bahwa musuh berhasil dilenyapkan tanpa korban di pihak mereka. Ikta lalu bertanya apakah membunuh begitu banyak orang terasa mudah. Yori segera menjawab, tentu saja tidak. Sementara itu, di camp, Kana berbincang dengan seorang rekannya, Pen. Perempuan itu menceritakan bahwa ia pernah menikah, namun suaminya meninggal, dan keluarganya mengusirnya. Hal itu justru membuatnya semakin tenggelam dalam buku-buku. Ia juga bercerita tentang pertemuannya dengan Ikta, yang berawal dari sebuah buku. Namun percakapan mereka terhenti saat lonceng peringatan berbunyi. Mereka segera naik ke benteng dan terkejut melihat pasukan Sins mengepung dari segala arah. Benteng yang dipercayakan pada mereka kini sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Keesokan harinya, kabar jatuhnya camp itu menyebar seperti api. Komandan tertinggi panik, berlarian seperti orang kehilangan akal. Ia segera memerintahkan Ikta dan Matthew untuk merebut kembali camp. Ikta mencoba membujuknya dengan logika. Ia berkata bahwa menyerang dengan jumlah pasukan kecil sama dengan bunuh diri, apalagi musuh cukup banyak. Ia meminta agar pasukan Torwai ikut serta, dan berjanji bisa merebut kembali camp itu hanya dalam 1 jam jika Torwai diberi izin. Akhirnya, sang komandan dengan enggan menyetujuinya. Kini, Ikta, Torwai, dan Matthew bersembunyi di balik sebuah batu besar, mengawasi camp dari jauh. Matthew merasa pesimis. Ia mengatakan mustahil merebut camp dalam 1 jam. Namun Ikta dengan tenang menjawab bahwa jika semua berjalan sesuai rencana, mereka bisa menaklukkannya hanya dalam 20 menit. Ia segera menyusun strategi. Torwai akan memberikan tembakan perlindungan dari atas, sementara Ikta dan Matthew maju menyerang. Matthew panik, ia menjerit bahwa senapan udara hanya efektif dalam jarak 40 meter, dan itu berbahaya jika mereka maju terlalu jauh. Namun, sebelum pasukan Sin sempat menembakkan meriam, Torwai sudah lebih dulu menghujani mereka dari kejauhan. Ikta kemudian menjelaskan kepada Matthew bahwa Torwai memiliki kemampuan menembak akurat dari jarak yang jauh karena ia dapat membuat alur kecil di dalam senapannya. Alur itu membuat peluru berputar, melaju lurus, dan memiliki lintasan yang jauh lebih stabil. Akibatnya, akurasinya menjadi 5 kali lebih tinggi dibanding senjata biasa. Teknologi baru ini diciptakan oleh Anar, dan populer dengan sebutan senapan angin. Tak lama, Torwai berhasil menyingkirkan semua penembak jitu musuh. Ikta segera memerintahkan pasukan untuk maju dan merebut camp. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya berhasil menguasai camp dari tangan musuh. Semua itu bisa tercapai berkat teknologi yang tersembunyi dalam kota Anar, yang sebelumnya ia wariskan pada muridnya. Ketika mereka berkumpul kembali, semua orang terkejut mendengar bahwa Torwai mampu menjatuhkan 6 meriam hanya dengan 4 peluru. Torwai dengan tenang menjawab bahwa revolusi baru ini lahir berkat ilmu pengetahuan. Ia menambahkan, mulai sekarang para penembak jitu akan dikenal dengan sebutan sniper. Tiba-tiba, seorang prajurit berlari menghampiri mereka. Ia melaporkan bahwa Letnan 1 Nezu tidak hadir, sementara camp di garis depan meminta bantuan. Mereka segera melihat para prajurit terluka, dan Ikta langsung memerintahkan agar tenaga medis dipanggil ke lokasi. Ia juga mengingatkan temannya untuk tidak menyebarkan informasi ini, sebab mulai saat itu, semua perintah akan keluar darinya. Dalam perjalanan menuju camp, setelah berjalan cukup jauh, Ikta memutuskan untuk mendirikan perkemahan di kaki gunung selama 2 hari. Ketika beberapa prajurit keberatan, ia menjelaskan bahwa itu penting. Yori mendukungnya, mengatakan bahwa pasukan harus beradaptasi dengan ketinggian. Ikta menegaskan bahwa mereka sedang berperang di puncak pegunungan Alvar yang berbahaya. Mereka harus mematuhi hukum alam gunung. Udara di atas jauh lebih tipis dan bisa menyebabkan berbagai penyakit, atau bisa disebut sebagai penyakit ketinggian. Karena itu, demi menjaga keselamatan pasukan, Ikta tidak bisa melewati tahapan adaptasi. Kemudian, Ikta dan Yori berjalan menuju camp tempat Kana dan rekannya ditempatkan. Sesampainya di sana,
mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan yaitu tubuh-tubuh bergelimpangan. Ikta segera menemukan jasad Kanaa yang sudah tidak bernyawa. Matanya basah oleh air mata, dan dengan penuh kesedihan ia mengucapkan selamat tinggal, lalu kembali ke camp bersama Yori. 2 hari berlalu. Saatnya tiba untuk mendaki kembali. Setelah perjalanan brutal, mereka berhasil mencapai ketinggian 3.800 meter di Pegunungan Alar. Mereka tak menyangka akan bertemu dengan Jenderal Sena, yang ternyata ditempatkan di sana sebagai pemimpin pasukan. Melihat kondisi yang semakin memburuk, Sena sadar bahwa keadaan perang ini tidak terkendali. Karena itu, Ikta dan kawannya dikirim untuk membantunya. Haroma lalu bertanya tentang situasi terkini. Sena menjawab bahwa perang sudah mendekati akhir. 3 pasukan sedang menuju medan tempur melalui jalur gunung yang terpisah. Setelah musuh disingkirkan, mereka akan bertemu kembali di sisi lain pegunungan. Ikta melihat peta, lalu berkomentar bahwa strategi ini justru memaksa musuh berkumpul dalam satu pertempuran besar. Menurutnya, ini jelas rencana Jenderal Sepus yang licik. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengubah rencana. Sena kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggabungkan kelima kelompok menjadi satu peleton, dan menunjuk Ikta sebagai komandan untuk memimpin mereka. Ketika Ikta menanyakan tugas yang harus dijalankan, Kapten dengan santai menjawab bahwa mereka harus menyalakan api unggun. Dengan kata lain, mereka diperintahkan membakar rumah-rumah milik warga Sins. Tugas itu memang sulit dilakukan, tetapi mereka dipaksa menjalankannya. Sena mencoba menenangkan warga, menjanjikan bahwa mereka akan dipindahkan ke desa bagian barat. Namun, Ikta curiga. Ia tahu, Jenderal Sena memiliki motif tersembunyi. Memindahkan warga hanyalah cara untuk memutus jalur suplai musuh, sekaligus menjadikan mereka alat tawar-menawar di kemudian hari. Meski begitu, Ikta masih menganggap rencana ini lebih baik daripada strategi asal-asalan milik Jenderal Safid. Namun, rute yang mereka tempuh terpisah sejauh lebih dari 100 km, sehingga sudah pasti akan banyak yang membelot. Lebih buruk lagi, bukan hanya mereka yang harus menanggung. Dan warga Sins pun ikut menderita, karena desa-desa lain habis dibantai. Sesampainya di kamp pengungsian, Ikta mulai menempatkan para keluarga di lokasinya. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berlari mendekatinya dengan marah, menuntut agar desanya dikembalikan. Ikta mencoba menenangkannya, berkata bahwa setelah perang usai, ia akan memastikan para prajurit angkat kaki dari tanah mereka. Namun bocah itu tetap bersikeras. Dengan kesal, Ikta memegang hidung anak itu hingga berdarah. Seketika, Dane si pemberani memukul Ikta karena perbuatannya. Lalu, ia berlutut di hadapan anak itu, meminta maaf atas nama Ikta. Setelah itu, ia menghampiri Ikta yang terjatuh, tetapi Ikta justru berterima kasih kepadanya. Ia sadar bahwa tindakan Dane membantu membuat para pengungsi lebih tenang. Ketika Suya bertanya kenapa ia tidak membalas pukulan Dane, Ikta menjawab bahwa yang Dane lakukan adalah hal benar. Ia membantu warga yang terjepit di antara dua pihak yang menghancurkan. Menurut Ikta, orang hanya bisa berbuat sejauh situasi saat ini, yang terpenting adalah melindungi mereka. Beberapa hari kemudian, Jenderal Safid kembali berdiri di podium, dengan sikap angkuh. Ia berpidato bahwa perang akan segera berakhir, dan lokasi berikutnya mungkin menjadi medan pertempuran terakhir. Besok mereka akan berangkat, jadi malam ini para prajurit harus beristirahat untuk memulihkan tenaga. Keesokan harinya, satu peleton bergerak melalui jalur gunung yang dikelilingi jurang. Sang jenderal tampak gelisah melihat kondisi sekitarnya. Torwai segera menyadari kemungkinan mereka bisa saja diserang mortir udara dari balik pegunungan. Tak lama kemudian, Ikta bergabung dengan mereka. Ia meminta sang kapten untuk segera menyiapkan pertahanan menghadapi kemungkinan serangan. Ikta menyarankan agar unit kandidat perwira memasang perisai di sisi formasi. Mengikuti saran itu, Suya meminta Jenderal Safid untuk keluar dari jalur agar rencana keselamatan dapat dijalankan. Ia enggan, namun akhirnya menurut. Ikta kemudian memberi hormat kepada Suya karena berhasil menangani situasi dengan mudah, dan seluruh pasukan pun memberi hormat kepadanya sebagai komandan yang luar biasa. Namun, seperti yang sudah diprediksi Ikta, pasukan mereka kembali dikepung oleh Sins. Dari segala arah, musuh melepaskan panah api. Korban mulai berjatuhan. Ikta segera memerintahkan Torwai untuk bersiap melancarkan serangan, karena hanya pasukannya yang memiliki senapan angin. Tidak lama kemudian, pasukan Sins menuruni gunung. Salah satu dari mereka mengincar Harumo, tetapi Ikta maju melindunginya. Saat musuh hendak menyerang lagi, Dane muncul dan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Yori berhadapan dengan gadis kepala suku Sins demi melindungi Safid. Pertarungan mereka sengit dan keduanya mahir dalam seni pedang.
Awalnya seimbang, tetapi Yari berhasil membaca gerakan lawannya dan mulai mengungguli pertarungan. Namun, tiba-tiba Yori melihat Dane diserang. Ia segera meninggalkan duel untuk menolongnya. Lalu gadis kepala suku berhasil melarikan diri. Meskipun telah berusaha keras, Dane akhirnya gugur karena luka parahnya. Dalam detik-detik terakhir, ia memanggil Yori dan berpesan agar menjaga kerajaannya, sekaligus mempertanyakan apakah ia sanggup menjunjung kehormatan sebagai seorang ksatria. Yori menegaskan bahwa Dane telah bertarung dengan gagah berani, dan keberaniannya itu akan selalu dikenang. Sementara itu, gadis kepala suku Sins yang terluka kembali ke desanya dan mendapati perkampungan telah hangus terbakar. Air matanya jatuh ketika melihat jasad keluarganya. Dipenuhi amarah, ia menyerang beberapa tentara yang berpesta merayakan kemenangan. Meski sempat melukai beberapa musuh, akhirnya ia ditangkap dan hampir diperlakukan tidak senonoh. Namun sebelum itu terjadi, Ikta, Yori, dan lainnya datang tepat waktu. Ikta menghajar salah satu tentara, lalu mengancam sisanya agar tidak bergerak. Ia meminta Yori untuk memeriksa kondisi sang gadis kepala suku. Yori memastikan bahwa ia selamat, meskipun terluka parah. Dengan mata penuh amarah, Ikta menegaskan bahwa ia tidak peduli apakah musuh dianggap pahlawan atau prajurit tangguh. Bagi dirinya, tidak ada ampun bagi binatang buas yang bersembunyi di balik gelar ksatria. Keesokan harinya, situasi dianalisis kembali. Jenderal Saza berpendapat perang pasti akan berakhir. Namun Ikta tidak sependapat. Menurutnya, serangan semalam bukan hanya ulah Sins, melainkan juga pasukan bayangan cakar, kelompok hantu dari kerajaan Kaioken. Matthew bertanya apakah para pasukan juga terlibat. Ikta menjawab iya dan hal itu jelas terlihat dari teknik yang digunakan dengan teknik pedang yang sangat terlatih. Tidak lama kemudian, Torwai menyadari bahwa musuh juga menggunakan senapan angin yaitu senjata yang hanya mungkin dimiliki oleh Republik Kaioka. Saat mereka masih berdiskusi, seorang pria berbalut putih menunggang kuda muncul di hadapan Safid. Ia memperkenalkan diri sebagai pemimpin tim inspeksi Aldera, yang datang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum kerajaan di wilayah utara. Mereka menuduh Safid melanggar hukum 4 roh agung. Ikta segera teringat pada roh yang dikurung di penjara bawah tanah gelap. Setelah menyaksikan banyak roh terbunuh dan terlantar, sang inspektur langsung menyatakan Safid bersalah. Safid panik mencoba beralasan, tetapi inspektur menegaskan bahwa ia akan mendapat panggilan resmi ke markas kerajaan. Setelah itu, inspektur pergi. Safid lalu memerintahkan Ikta dan kawannya mengejar mereka. Namun tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa pasukan besar Aldera telah mengepung garnisun utara. Jelas bahwa kerajaan Koiken telah memanipulasi Sins, dan kini Aldera pun berada di pihak musuh. Garnisun utara sudah kelelahan setelah pertempuran panjang dan mustahil menghadapi perang besar lagi. Berita itu membuat Safid panik seperti gajah liar. Ia memerintahkan pasukan untuk melawan atau mundur, tetapi para prajurit sudah terlalu letih. Ikta pun mengusulkan strategi menempatkan 6.000 prajurit untuk pertempuran defensif. Sisanya, 2.000 prajurit, menjadi pasukan penahan di belakang untuk melindungi proses mundur. Yori menambahkan bahwa sebelum memulai pertempuran defensif, mereka perlu melakukan pertempuran pendahuluan untuk membeli waktu. Untuk itu, 1 batalion berjumlah 6.000 orang harus dikerahkan. Suya mendukung Yori, dan akhirnya meminta Safid menyerahkan komando kepadanya. Di sisi lain, Ikta membuat semua orang terkejut dengan idenya yaitu ia berencana melibatkan Sins sebagai sekutu dalam pertempuran ini. Malam harinya, Yori dan Ikta mengunjungi gadis kepala suku Sins, Nana Kudaru, yang ditawan dengan tali. Ia menuduh mereka monster yang menghancurkan kaumnya dan sekarang merendahkan orang-orang Sins. Ikta menjawab bahwa ia tidak akan meminta maaf atas kejamnya perang itu sendiri. Namun, ia akan bertanggung jawab atas kekerasan brutal yang dilakukan prajurit non-tempur di bawah komando mereka. Untuk membuktikan ketulusannya, Ikta mengambil belati. Ia menceritakan kisah seorang pemburu yang terpaksa memotong jarinya sendiri setelah tak sengaja membunuh putri seorang pedagang. Kisah itu, ternyata, adalah cerita yang Nanaku ceritakan kepadanya 9 tahun silam. Dengan penuh rasa sakit, Ikta memotong jarinya sendiri sebagai bentuk permintaan maaf dan pengingat abadi. Nana tertegun, tak menyangka pria di hadapannya menepati tradisi yang dulu ia ceritakan sendiri. Ternyata Ikta dan Nana pertama kali bertemu 9 tahun lalu. Saat itu, Nana langsung mengenalinya. Tak lama kemudian, Ikta meminta 3 hal dari Nana. Pertama, agar Nana menerima permintaan maafnya atas kesalahan di masa lalu. Kedua, ia ingin Nana mengakui bahwa pasukannya telah membantu mereka menghalau Holly dari Aldera. Ketiga, ia meminta izin untuk terus memanggil Nana dengan namanya.
Nana menyadari bahwa pasukan Aldera sebenarnya mengincar dua pihak sekaligus, yaitu kerajaan dan kaum Sins. Mereka berusaha menghancurkan keduanya atas nama penyelamatan roh. Namun, pada kenyataannya, Aldera hanyalah pion dalam pertempuran besar ini. Musuh sebenarnya adalah Republik Koikan, yang telah mengajarkan taktik militer dan perang gerilya kepada mereka. Ikta memperingatkan, bila Aldera berhasil menguasai wilayah itu, mereka tak akan menunjukkan belas kasihan kepada kaum Sins dan seluruh kepercayaan tradisional mereka. Jika Nana bersedia membantu, ia berjanji akan menjamin tempat bagi kaum Sins di dalam kekaisaran setelah perang ini berakhir. Mendengar hal itu, Nana akhirnya menyetujui permintaan Ikta dan memutuskan untuk membantu. Saat mereka kembali, Yori dengan nada santai mengingatkan Ikta bahwa jari yang pernah ia potong tidak akan pernah tumbuh kembali. Mereka pun kembali bergabung dengan rekan yang lain. Ikya memberitahu mereka bahwa Nana akan mengirimkan 800 prajurit dalam 2 hari untuk membantu. Mereka juga harus berterima kasih kepada Kapten Suya, yang telah memberi perlindungan bagi para pengungsi desa, sehingga tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan orang-orang. Tak lama, Suya datang dan dengan gembira mengumumkan bahwa mereka semua telah dipromosikan menjadi letnan pertama dan kedua. Ia lalu memerintahkan Matthew untuk membawa peletonnya ke barisan belakang. Matthew sempat ragu, namun Yori menenangkannya, mengatakan bahwa ia telah menjadi prajurit hebat yang bisa membanggakan semua orang. Ia juga memuji Horuma atas dedikasinya merawat para prajurit yang terluka dan ketakutan. Dan mereka akan menjadi perwira terbaik, jadi ini adalah kesempatan untuk memperluas wawasan. Namun, Matthew tiba-tiba mencengkeram kerah Ikta. Dengan tegas ia menyatakan tidak akan meninggalkannya, bahkan jika jalan yang ditempuh berakhir buntu. Ia berjanji tidak akan pernah menjadi beban. Mendengar itu, Ikta akhirnya membiarkan mereka tetap ikut bertempur. 2 hari kemudian, mereka tiba di hutan besar Gagle untuk mempersiapkan pertempuran sesuai rencana Ikta. Waktu yang mereka miliki hanya 3,5 hari, dan jumlah pasukan pun masih kurang. Meski begitu, mereka tetap harus membersihkan hutan agar bisa memantau gerak-gerik pasukan Aldera. Di pihak lain, Jenderal Aldera mengetahui rencana itu. Ia segera memutuskan untuk melancarkan serangan secepat mungkin, memanfaatkan perlindungan alami hutan. Tak lama kemudian, Ikta menerima kabar bahwa musuh mulai membakar hutan dengan tujuan menghilangkan perlindungan mereka. Sementara itu, di selatan kerajaan, Putri Camille terbangun dari mimpi buruk tentang Ikta. Ia mulai cemas bagaimana keadaan Ikta dan kawannya di medan perang. Tak lama, ia mendapat laporan bahwa Holly dari Aldera telah menyerang di wilayah pegunungan. Di perkemahan, Ikta bersiap menghadapi pertempuran. Membakar hutan untuk menghalangi musuh ternyata tidak memberi keuntungan besar. Pada akhirnya, perang terbuka adalah satu-satunya kenyataan, dan akhirnya menyetujui pandangannya, jika mereka terus menunggu tanpa memadamkan api, musuh pasti akan menemukan cara lain untuk menyerang. Ikta lalu meminta Nana menjelaskan situasi. Nana menjawab bahwa pegunungan Alapat adalah wilayah kaum Sins. Di seberangnya terdapat hutan Gagle, dan di antara keduanya ada jalur sempit di pegunungan. Jalur itu terlalu kecil untuk dilewati banyak orang sekaligus, tapi bisa digunakan jika mereka ceroboh. Karena itu, mereka harus memastikan pasukan Aldera tetap fokus menyerang secara frontal, bukan memanfaatkan jalur sempit itu. Dan lebih baik kita bertempur langsung daripada menunggu mati secara menyedihkan. Ikta tahu musuh tak akan mengambil jalur lain. Ia hanya berharap bisa menahan mereka sekitar 8 hari, demi memberi waktu bagi pasukannya untuk bersiap. Sementara itu, Jenderal Aldera mendapat kabar bahwa api mulai padam. Jin, seorang ahli strategi cerdik yang bergabung dengan Holly, menegaskan bahwa situasi telah berubah. Menurutnya, musuh justru ingin mereka memilih jalur yang sama. Saat matahari terbenam, Jenderal Suya mengawasi dengan cemas pergerakan kelompok dari Holly. Ikta menemuinya dan meminta agar ia menenangkan diri. Menurutnya, tujuan pasukan khusus itu hanya memanfaatkan ketakutan musuh. Setelah berkata demikian, ia kembali ke markas. Di sana, Nana, Matthew, Yori, dan yang lain tetap berjaga, dan siap menyerbu bila musuh datang, sesuai instruksi Ikta. Meski sadar bahwa memenangkan perang dengan hanya 600 prajurit dan 120 pasukan Sins hampir mustahil, Ikta tetap tenang. Suya lalu mengumumkan bahwa mereka tidak bisa membiarkan musuh menyerang lebih dulu. Ia memerintahkan pasukannya menembakkan sinar cahaya, lalu segera menyusul dengan serangan panah. Serangan mendadak itu membuat kelompok Holly kewalahan, dan banyak yang tewas. Namun, jumlah musuh jauh lebih banyak daripada peleton Ikta. Ikta memperhatikan musuh cukup cerdas menempatkan meriam di jarak dekat. Yori panik dan meminta izin agar mereka maju bertempur jarak dekat,
karena kemungkinan musuh akan mengirim gelombang kedua. Yori dan Nana segera melompat ke medan pertempuran. Namun, Nana tiba-tiba diserang oleh unit bersenjata senapan angin. Ikta segera memerintahkan pasukannya untuk bertahan dan melindungi mereka. Melihat serangan mendadak dengan senapan angin, Ikta menyadari bahwa peletonnya memang memiliki unit khusus itu. Itu berarti Anar juga pernah melatih pasukan di sini. Tak lama, seorang kapten memberi laporan kepada Jin bahwa mereka berhasil menyerang musuh, membuat mereka sibuk merawat prajurit yang terluka sehingga tidak bisa mendekati meriam. Namun, Ikta melihat pasukan Holly mengirim pasukan baru. Ini jelas berbahaya, sebab pasukan Ikta yang terluka masih banyak. Ikta lalu teringat janji Yori untuk menjadi tangan kanannya. Dengan mantap, ia memutuskan bahwa mereka tidak akan lagi bertempur dari balik bayangan. Ia memimpin pasukan maju, menghadapi musuh secara langsung demi melindungi kaum Sins. Sementara Yori terus melindungi Ikta dari serangan. Ikta membawa peletonnya ke sayap kanan, sedangkan Yori memimpin pasukannya ke sayap kiri. Tak lama, mereka membentuk rantai manusia untuk mengevakuasi para prajurit yang terluka, lalu segera mundur. Mereka membakar barikade di belakang, menahan musuh agar tidak bisa mendekat. Di sisi lain, Jenderal Holly merasa frustrasi karena rencana serangan mereka tidak berjalan sesuai harapan. Namun, sang ahli strategi, Jin, menenangkan mereka. Menurutnya, meski mereka gagal menyerang kali ini, bukan berarti mereka kalah. Dan mereka hanya perlu menunggu kesempatan lain untuk membalikan keadaan. Sementara itu, Haroma merawat para prajurit yang terluka. Namun, 2 di antaranya meninggal saat ditangani. Hal ini membuat Suya dipenuhi amarah. Ia mendatangi Ikta dan Nana, menuduh mereka bertanggung jawab atas kematian itu. Hingga saat ini, mereka telah kehilangan 11 prajurit. Suya menyalahkan Ikta karena memerintahkan peletonnya melindungi kaum Sixen hanya demi seorang wanita bodoh, yaitu Nana. Nana kemudian mengingatkan Suya tentang almarhum Sersan Cindi, yang sangat menghormati dan ingin meneladaninya. Ia juga menyebut Kopral Miniko, orang pertama yang pernah dipimpinnya, yang kini telah gugur. Semua itu, menurut Suya, terjadi karena ulah kaum Sins. Yori datang dan meminta Suya berhenti menyalahkan Ikta. Menurutnya, keputusan membantu Sins justru datang dari dirinya. Ia tahu Yori pasti akan menolong kaum Sins, sehingga Ikta hanya memberi perlindungan. Karena itu, ia menegaskan akan bertanggung jawab penuh. Ia juga mengingatkan Suya bahwa Sins adalah sekutu mereka, dan di militer, setiap prajurit wajib menjalankan perintah dengan mengesampingkan perasaan pribadi. Suya menantang Yori dengan bertanya, apakah ia juga akan membunuh Ikta jika diperintahkan. Yori menjawab tegas, seorang Iksum selalu mengikuti perintah. Mendengar itu, Suya kaget lalu berlari pergi. Ikta, yang mendengar percakapan itu, bertanya pada Yori apakah ia juga akan membunuhnya jika diperintahkan. Yori menjawab, ia akan lebih dulu menghancurkan dirinya sendiri dan barulah Iksum yang tersisa akan menghabisi Ikta. Mendengar jawaban itu, Ikta hanya tersenyum getir dan berkata, sampai 2 bila pedang benar-benar memenggal leherku, aku akan terus memikirkan bagaimana aku kehilangannya. Sementara itu, laporan intelijen menyebutkan bahwa pasukan Aldera masih kuat dengan jumlah 10.000 prajurit. Pertempuran pun semakin memanas. Di kerajaan, Putri Camil dengan marah masuk ke ruang Safid, tempat ia dan pasukannya bersembunyi. Ia menegur mereka, menuntut penjelasan mengapa mereka bisa lolos, sementara Ikta dan pasukannya masih bertarung mati-matian di garis depan. Camil mengancam akan membawa Safid ke pengadilan militer setelah perang berakhir untuk diinvestigasi. Di pihak lain, Ikta memutuskan bahwa mulai saat ini mereka hanya akan menunggu serangan musuh lebih dulu. Hingga saat itu tiba, mereka harus tetap waspada. Tak lama kemudian, Nana menemui Suya. Ia meminta maaf karena telah menjadi alasan 2 prajurit luar biasa gugur, bahkan bersedia menebusnya dengan mengorbankan tangannya. Namun, Suya menolak. Ia berkata tidak ingin menyakiti siapapun, terutama kaum Sins, yang sebenarnya masih bagian dari kerajaannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Ika mendapat kabar bahwa musuh mulai bergerak. Sebuah unit pasukan kavaleri mereka berusaha memotong jalan melalui jalur sebelah kanan. Karena bergerak dengan kuda, mereka jelas lebih cepat dibanding infanteri. Ikta meminta Suya mengirim pasukan untuk mencegat. Ia juga menawarkan diri untuk pergi bersama Torwai. Namun, Suya bersikeras pergi sendiri. Ia merasa pertempuran ini melampaui kemampuannya, dan bila hanya diam di markas, ia tidak akan mampu mengambil keputusan dengan baik. Ia lalu meminta Ikta dan Yori untuk mengambil alih komando. Ikta setuju, namun mengusulkan agar Torwai tetap mendampingi Suya. Tak lama,
Matthew dan Haroma mendeteksi keberadaan Kyokan. Rupanya, itu adalah Jin, sang ahli strategi dari pasukan Kyokan, yang sedang mengawasi peleton Ikta. Yori menatap dengan muak, mengumpat bahwa ia tidak menyangka Kyokan akan serendah ini dengan mengirim pesawat pengintai. Yori menenangkan pasukannya, melarang mereka membuang tenaga untuk mengkhawatirkan kendaraan udara itu. Mereka pun menyadari api di hutan telah padam. Itu berarti musuh akan memanfaatkan jalur bekas terbakar untuk menyerang. Ikta segera menginstruksikan pasukannya untuk menerapkan pertahanan itu. Dan untuk mencapainya mereka harus memadukan strategi dengan ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, Ikta memberi mereka ujangan aneh tentang pentingnya bersikap malas dan hanya bertindak ketika diperlukan, agar bisa bertahan selama 7 hari perang. Setelah itu, mereka akan mundur ke selatan untuk beristirahat. Peleton Matthew mulai melaksanakan strategi Ikta, sesekali berhadapan langsung dengan musuh. Di sisi lain, Ikta tetap memantau situasi. Ia meminta peleton Matthew beristirahat 4 jam, sementara Yori dan Torwai mengambil alih. Tak lama, Yori memimpin penyerangan terhadap prajurit Alar yang berusaha menyelinap dari belakang benteng. Berkat nasihat Ikta, ia sudah menduga serangan itu akan datang. Saat mendengar kabar keberanian Yori, Ikta memerintahkan pasukannya mengirim sinyal cahaya sebagai tanda penghargaan. Sementara itu, Yori melaporkan bahwa ia telah menyiapkan jebakan api di hutan bersama prajuritnya. Malam itu, mereka sempat duduk bersama sambil menyantap makanan ringan, seperti masa lalu. Yori bertanya apakah Torwai berhasil menumbangkan komandan pasukan Alar yang membunuh Dain. Ikta menjawab bahwa laporan Torwai menyebut mereka berhasil membunuh semua, meski masih ada kemungkinan sebagian berhasil lolos. Di penghujung percakapan, Ikta berjanji pada Yori bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Ia juga memintanya untuk sesekali beristirahat dan melepaskan semua kekhawatiran. Keesokan harinya, Ikta menerima laporan baru. Musuh kemungkinan sudah bergerak ke wilayah timur, tepat di lokasi di mana balon udara sebelumnya terdeteksi. Tak lama kemudian, laporan datang bahwa 6 kereta besar melaju cepat ke arah timur sambil menarik sesuatu yang besar. Ikta segera memerintahkan para prajurit untuk memastikan apa yang sedang mereka bawa. Namun, sesaat kemudian, kereta itu menembakkan meriam peledak ke arah camp, menewaskan dan melukai banyak tentara. Ikta segera menyadari bahwa itu adalah senjata baru milik militer Koikan, meriam yang menggunakan energi matahari terkompresi untuk melepaskan peluru. Saat itu juga ia sadar bahwa balon udara dan pasukan kavaleri musuh selama ini hanyalah latihan untuk menutupi persiapan senjata tersebut. Kini, mereka akhirnya berhasil memperdaya pihak kekaisaran. Upaya putus asa tentara kekaisaran untuk membangun barikade pun hancur oleh strategi licik Jin. Si perwira bersinar yang kini memimpin pasukan mulai mendekati mereka. Ikta mulai menyalahkan dirinya sendiri karena gagal membaca situasi sepenuhnya. Namun ia tahu, sebagai komandan, ia tidak boleh larut dalam penyesalan. Ia lalu memerintahkan Matthew untuk mengambil alih posisi pertahanan dan melanjutkan strategi pertahanan bergerak. Jika mereka bisa bertahan selama 2 hari lagi, pasukan akan dapat mundur dengan aman. Ikta juga memerintahkan Kuroma untuk meninggalkan wakilnya sebagai pengganti dan segera mengerahkan pasukan. Saat itu, Nana menegaskan bahwa ia akan ikut melindungi Ikta. Dengan sedikit bercanda, Ikta meminta Yori untuk bersenang-senang di medan tempur, dan Yori pun mengangguk dengan mantap. Di sisi lain, Jin dan pasukannya mulai mendekat dengan kuda. Ia mencium bau minyak di udara, namun tetap memerintahkan pasukannya bergerak perlahan sambil menghindari jebakan. Yang tak mereka sangka, Ikta dan pasukannya ternyata bersembunyi di bawah tanah. Dari sana, mereka melancarkan serangan mendadak, membuat pasukan Jin terkejut dan kehilangan banyak prajurit. Jin sangat marah karena ia sudah hampir merasa di ambang kemenangan. Saat itu, ia melihat bendera berkibar, tanda bahwa tentara kekaisaran menginginkan negosiasi. Namun, Jin segera menyadari bahwa ini bukanlah tanda menyerah, melainkan strategi lain. Benar saja, Ikta sudah merencanakan ini. Ia tahu bahwa Jin adalah orang serakah yang ingin mengendalikan seluruh medan perang, dan tipe orang seperti itu paling benci jika medan berubah menjadi kacau. Jin akhirnya memerintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang. Yori pun maju menemui Jin dan berkata agar ia menunggu komandan mereka. Jin kaget mengetahui bahwa otak di balik strategi cerdik ini ternyata bukan Yori, melainkan Ikta sendiri. Dengan angkuh, Jin meminta Ikta menyerah, memperingatkan bahwa mereka tidak akan menang dalam perang jumlah. Namun, Ikta menolak dengan tegas. Jin menekan dengan mengatakan bahwa sikap keras kepala Ikta hanya akan menambah korban sia-sia. Ikta menjawab bahwa mereka siap melanjutkan pertempuran, tetapi kali ini dengan syarat pasukan kekaisaran akan mundur ke hutan dalam 2 hari, sambil menyiapkan jalur mundur. Jin keberatan,
mengancam bahwa jika perang berlanjut, pasukan kekaisaran pasti akan hancur karena kalah jumlah. Namun, Iqta tetap tenang. Ia mengarahkan sinar penunjuk ke dada Jin, lalu menyatakan bahwa hanya butuh satu sinyal darinya agar Torwai menembak Jin di tempat. Jin menuduh bahwa tindakan ini melanggar aturan militer, karena negosiasi seharusnya menjamin keselamatan kedua pihak. Iqta membalas bahwa itu hanya berlaku jika kedua belah pihak berniat berunding. Jika Jin menolak mundur, maka ia akan menurunkan bendera negosiasi dan langsung menghabisinya. Ia menegaskan bahwa meski baru pertama kali bertemu, ia merasa sudah bermain dengan Jin selama 6 hari terakhir. Jika Jin tetap keras kepala, maka pasukannya akan menembak tanpa ragu. Akhirnya, Jin terpaksa menerima syarat Iqta. Pasukan kekaisaran pun mulai mundur sesuai rencana. Sebelum Iqta pergi, Jin sempat bertanya mengapa ia begitu ngotot melindungi kerajaannya. Iqta menjawab bahwa tak pernah berniat melindungi kerajaan. Yang ingin kulindungi hanyalah rakyatku. Ia lalu memperingatkan Jin bahwa suatu hari nanti, Republik Koikan pasti akan membuangnya. Beberapa hari kemudian, pasukan kembali ke ibu kota. Sang putri menyambut dengan gembira dan mengumumkan bahwa mereka semua akan diberi penghargaan atas keberanian mereka. Dalam sidang militer, Jenderal Safi dinyatakan bersalah karena memicu perang yang sia-sia dan menyebabkan banyak korban jiwa. Ia dicopot dari semua jabatannya dan dijatuhi hukuman eksekusi. Tak lama setelah itu, sang putri memanggil Iqta ke istana untuk menanyakan pandangannya tentang kondisi kekaisaran. Iqta menjawab bahwa keadaan semakin memburuk karena politik yang korup dan seorang kaisar yang hanya menjadi boneka, gagal menjalankan tugasnya sebagai penguasa. Putri lalu meminta Iqta melakukan hal yang tak biasa yaitu naik ke puncak militer, lalu dengan sengaja kalah dalam perang. Menurutnya, hanya dengan kekalahan, kerajaan bisa dibangun kembali dari dasar dengan memurnikan budaya, ekonomi, dan tradisi mereka. Malam itu, Iqta menemui Yori. Ia menceritakan rencana sang putri, namun ia menegaskan tidak akan menurutinya. Baginya, kalah perang berarti melawan Yori, sang pelindung kerajaan. Bagi Iqta, kerajaan bukanlah prioritas utama. Satu-satunya hal yang ingin ia lindungi, setelah orang tuanya, hanyalah Yori.